Bu Rini adalah guru baru di SMP 1 di daerah Jawa Barat. Dia baru beberapa minggu mengajar di sana. Awalnya Bu Rini melihat sekolah ini biasa aja. Tapi ada yang aneh sama cara mereka mengurus bantuan makan gratis dari pemerintah. Awalnya Bu Rini pikir itu cuma kesalahan kecil, tapi ternyata dia salah. Ternyata ini skandal besar. Pagi itu Bu Rini sedang ke kantin bareng Bunia, guru senior. Di kantin, murid tampak bergerombol mengambil bantuan makanan gratis dari pemerintah. Tapi ternyata makanan kurang. Bahkan beberapa anak terlihat kecewa karena tidak kebagian makanan. Bu, aku gak kebagian lagi. Iya, aku juga gak dapet dari kemarin. Ya ampun, ini kok makanannya habis cepet banget ya, padahal harusnya cukup. Bu, ini setiap hari emang kayak gini? Belakangan ini iya Rin, tapi saya nggak ngerti kenapa. Yang tahu detailnya cuma Pak Agus selaku kapsek sekolah ini. Percuma aja ada bantuan kalau kayak gini. Masa bantuan pemerintah nggak cukup sih? Apa ada yang salah sama distribusinya, Bu? Aduh Bu Rini, aku juga bingung kenapa bisa begini. Padahal awalnya selalu cukup loh. Gimana ini Bu? Aku masih belum dapet. Maaf ya anak-anak, besok coba lagi ya. Coba lagi, kayak hadiah ciki aja Bu. Maaf anak-anak, nanti deh ibu tanyakan ke Pak Agus. Di ruang guru, Bu Rini bergabung dengan beberapa guru senior. Mereka sedang membicarakan keluhan para murid soal makanan yang tidak cukup. Tadi aku tanya ke Pak Agus, kata Pak Agus bilang distribusi makanannya emang lagi bermasalah. Jadi kita harus berhemat. Tapi ini udah hampir sebulan kok nggak ada perubahan ya. Distribusi? Itu cuma alasan. Ibu pikir duit bantuan itu semua dipakai buat makanan. Udah rahasia umum kali. Maksudnya gimana Pak? Udahlah Herman, jangan ngomongin yang kita nggak tahu pasti. Bu Rini, nanti bantuin aku cek persediaan makanan di gudang belakang ya. Ada yang nggak beres di sekolah ini. Kalau dibiarin begini, kasihan murid-murid. Bu Rini, kok bengong Bu? Iya Bu, maaf tadi ibu ngomong apa ya? Nanti bantuin aku cek persediaan makan di gudang belakang ya. Oke Bu, siap. Bu Rini pun pergi ke gudang untuk mengambil catatan stok makanan di sana. Di sana, dia menemukan tumpukan kardus kosong dan menemukan tanda bahwa barang di dalamnya sudah diambil. Tapi dokumen pengiriman mencatat barang itu sebagai utuh. Ini apaan sih? Barangnya nggak ada tapi dilaporin ada. Jangan-jangan benar dugaan Pak Herman. Aku harus foto bukti ini. Loh, Rini, lagi ngapain di sini? Saya nggak ingat minta siapapun masuk ke gudang. Ini Bunia suruh saya cari dokumen stok makanan, Pak. Oh gitu. Ya udah, kasih ke saya aja. Nanti biar saya yang urus. Iya, Pak. Maaf kalau saya salah. Gue nggak salah lihat kan tadi? Kalau aku laporin ini, Pak Agus pasti kena. Tapi aku juga nggak tahu apa resiko yang bakal aku rasain. Apa aku terlalu jauh ikut campur ya? Assalamualaikum, Rini. Rini. Ini gue Rin, Bayu Rin. Gue cuma mau ngobrol. Gue nggak akan lama kok. Pak Bayu, ngapain lo malam-malam kesini? Gue tadi siang lihat lo masuk gudang sama Pak Agus. Kayaknya lo nemu sesuatu ya. Soalnya aku lihat Pak Agus kayak kesal gitu saat keluar dari gudang. Loh, kenapa tiba-tiba nanya gitu? Lo ngikutin gue ya? Bukan gitu Rin, gue cuma penasaran. Soalnya gue juga udah lama ngerasa ada yang gak benar sama sekolah ini. Gue dapet bukti ini, barangnya gak ada tapi dokumen bilang ada. Duitnya pasti kemana-mana, cuma gak ke anak-anak. Gila, jadi bener dugaan gue selama ini. Tapi lo harus hati-hati, Pak Agus tuh licik. Kalau dia tahu lo simpen bukti ini, lo bisa dalam bahaya Rin. Gue gak bisa diem aja, anak-anak itu perlu makan. Tapi kalau gue laporin, gue takut gue bakal kehilangan kerjaan gue. Tenang, lo gak sendiri, gue bantu lo cari jalan keluarnya. Ayo sayang, goyang lagi. Nah gitu, mantap. Gak rugi gue nilep duit bantuan. Masa bodoh dengan siswa-siswa yang kelaparan. Yang penting gue bisa goyang tiap malam. Asik. Malam harinya, Rini dan Bayu memutuskan untuk menggali lebih dalam soal skandal ini. Mereka pun kembali ke sekolah untuk mencari dokumen lain yang mungkin tersembunyi. Untungnya Pak Bayu tahu jalan rahasia agar bisa masuk ke sekolah tanpa sepengetahuan Pak Satpam. Saat mereka berada di ruang arsip,
Mereka menemukan lebih banyak dokumen yang menunjukkan penggelapan uang. Namun, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Ini dia bukti-bukti yang kita butuhkan. Ada orang, cepet sembunyi. Bentar, gue foto dulu. Gila, kita harus kabur sekarang sebelum ketahuan. Rini dan Bayu kembali ke rumah Rini untuk menyusun strategi. Mereka mulai memeriksa dokumen lebih rinci, termasuk catatan pengeluaran palsu yang ditandatangani oleh Pak Agus. Ini bukti yang jelas kalau kita kasih ke pihak berwenang, Pak Agus pasti kena. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita juga yang bakal kena masalah, Rin. Dia punya banyak koneksi soalnya. Kira-kira di sekolah siapa guru senior yang berada di pihak kita ya? Yang pasti bukan Pak Herman, soalnya dia tipe yang cari aman dan pengecut gitu, Rin. Gimana kalau Bunia? Gue juga kepikiran Bunia sih. Besok kita beritahu Bunia tentang temuan kita. Tapi gue takut, Bay. Nanti kalau ada apa-apa sama kita gimana? Kita kan masih muda, masih gampang lah kalau mau cari kerja lain. Ini soal hak anak-anak, Rin. Masa lo tega sih? Iya sih, Bay. Lo emang bener. Tapi gue lebih takut kalau justru kita yang bakal ditahan karena pencemaran nama baik. Rin, yakinlah kalau kita bener, kita bakal dibantu sama Tuhan kok. Kalau lo gak berani, gue sendiri juga gak masalah, Rin. Iya, Bay. Sekali lagi kamu bener, Bay. Sebagai anak muda, kita harus berani melawan kejahatan. Demi anak-anak, merdeka! Keesokan harinya, Rini dan Bayu menghubungi Bunia, guru senior yang terlihat peduli dengan masalah anak-anak. Mereka bertemu Bunia di sebuah warung kecil jauh dari sekolah. Rini dan Bayu memberikan bukti kejahatan Pak Agus ke Bunia. Ya ampun, jadi ini yang sama ini dia lakukan. Gue gak nyangka Pak Agus brengsek ini. Bu, kami gak bisa lapor sendirian. Kami butuh bantuan orang yang ngerti prosedur. Gue punya kenalan di dinas pendidikan. Tapi kita harus kumpulin semua bukti dan pastiin gak ada celah buat Pak Agus lolos. Gimana kalau kita laporin sekarang? Sebelum dia nyerang kita duluan. Makanya kita harus hati-hati. Gue bakal bantu. Tapi kita harus kerja cepat. Mereka pun mulai menyusun dokumen dan menyimpan salinan bukti di beberapa tempat untuk berjaga-jaga dan segera menuju dinas pendidikan. Mereka bertemu dengan seorang petugas bernama Pak Irwan. Pak, saya dari sekolah SMP 1 Kota ingin melaporkan dugaan korupsi dana makan siang. Wah, kalau ini beneran terjadi, kita harus segera tindak lanjuti. Tapi kalian harus siap ngadepin tekanan ya. Iya Pak, kami sudah siap dengan konsekuensinya. Oke, nanti aku kabari lagi kalau sudah ditindaklanjuti sama Pak Kepala Dinas. Sekarang kalian sudah bisa pergi dulu. Baik Pak. Lo rasa dia bisa dipercaya? Gue nggak yakin. Halo Pak Agus, mereka sudah ngasih dokumen ke saya. Saya bisa tahan laporan ini. Tapi Bapak tahu sendiri kan harus ngapain. Tenang, soal itu gampang Pak. Pak Irwan tinggal sebut aja berapa nominalnya. Haha, Pak Agus, siap. Karena tidak percaya, Rini, Bayu, dan Bunia memutuskan untuk mengambil langkah terakhir. Mereka menyebarkan bukti ke media sosial, berharap jika kasus ini viral, pihak berwenang bisa segera menindaklanjutinya. Dan benar saja, kasus itu viral di media sosial tentang skandal penggelapan dana bantuan sekolah. Lihat deh, udah ratusan ribu orang yang nge-share. Ini bakal jadi bom besar buat Pak Agus. Kita harus siap sama konsekuensinya. Orang kayak dia gak bakal diem aja. Tapi ini langkah yang harus kita ambil. Anak-anak itu akhirnya punya suara. Pak Agus, semuanya udah berantakan. Kasusnya udah viral di sosmed. Dinas pendidikan juga udah tahu. Dan polisi bakal datang buat nangkep Bapak. Apa? Gimana bisa terjadi? Saya juga gak nyangka Pak. Mereka mainnya cepet banget. Saya gak bisa bantu lebih dari ini Pak. Maaf Pak. Gue nggak bisa ketangkep. Gue harus kabur. Semua ini pasti cuma sementara. Gue bakal balik lagi dan gue bakal bikin mereka semua membayarnya. Pak Agus lalu buru-buru pergi dari sekolah, takut kalau dia bakal ditangkap oleh polisi. Dia mengemudi dengan kecepatan tinggi di jalan. Di perjalanan, dia terus menelpon kenalannya yang mungkin bisa membantunya kabur. Tapi ternyata temannya tidak ada yang mau mengangkat telepon. Tiba-tiba dia mendengar suara sirine polisi dari kejauhan. Dia pun semakin panik dan menekan gas lebih keras. Pak Agus yang sudah kehilangan kendali tidak menyadari sebuah truk sampah besar sedang parkir di pinggir jalan. Dia terlambat menghindar dan akhirnya... Enggak!
Akhirnya semua ini selesai. Anak-anak itu dapat apa yang mereka butuh. Iya, meskipun perjalanan kita berat banget. Bu, lihat beritanya, Bu. Pak Agus akhirnya diidentifikasi sama polisi. Mereka bilang dia tewas di tempat. Mungkin ini cara alam semesta buat ngasih keadilan.